Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat bil bidayati wan nihayat. Khalifadillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal qadat. Salatan tafdahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa rizqina wa awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد تنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-Bab Salis Asyara fi Fadilatis Saum, halaman 23. Bab yang ke-13 pada menyatakan keutamaan puasa. Qala Allah Ta'ala fi mahakahu anhu nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampaikan pesan dari Allah, ajaran Allah Ta'ala. Nabi yang berucap, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dha'fin illa siyama. Setiap kebaikan apapun yang digawi itu pahalanya 10. Jadi satu kebaikan pahalanya 10 kebaikan. Satu gawian kebaikan digandakan menjadi 10 ganda. Sampai kepada 700 ganda. Begiringan adab-adabnya, makin tinggi adabnya, makin banyak gandaan pahala dari gawian kebaikan yang kita laksanakan tadi. Nah, ada yang lebih dari 700 ganda, bahkan kada tahu kayak apa hitungannya. Nah, itu adalah ilas siyama, kecuali puasa aja. Jadi puasa itu kada ketahuan berapa gandaannya. Jadi ujar para ulama, yang tahu itu hanya Allah. Nah, yang lain dari Allah kada tahu. Fa innahu, karena bahwasanya puasa itu jar Allah Ta'ala li, khusus untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku kena yang membalas lawan orang yang berpuasa itu. Kaza fil ihya. Jadi orang yang berpuasa ini, orang kada tahunya kita berpuasa kecuali kita berkisah. Ya Allah. Amun kita yang bakarinah berkisah tuh tahu aja orang. Apalagi pindah bakarinah mongot di mahara lawang pina lentok anu golo supaya orang takon napa garang kil aja ya aku ni puasa aja. Nah ya orang tahu. Amun kita kada berkisah kada tahu. Amun sembahyang yang lain bang, ibadah yang lain kan mudah ketahuannya. Sembahyang di masjid jungkang ruwat melihat orang. Nah kalaunya puasa ni kada ada yang tahunya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, jar Nabi qala Allah Ta'ala, berarti ini fil hadis qudsi, wal farqu bainahu bainal Qur'an, al-Qur'an nuzila li'ijaz bi aqsari suratin bi khilafi dzalika fa innahu laysa li'ijaz wa kullu minal Qur'an wal hadis yuta'abbadu bi qira'ati. Penjelasannya aja. Ini hadis qudsi lah, beda dengan Quran. Kalau hadis qudsi ini tuh kada maliwat Jibril, Allah Ta'ala langsung ke Nabi. Nah itu diskusi naranya. Tapi ya, Nabi ini berucap Allah berfirman ya Nabi. Diskusi itu. Nah, as-saumu li, bermula puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang membalas dengan orang tadi. Bi fathil hamzah wa sukunil ya ay jazaan katsira min an ghairi ta'yinin min miqdarihi. Nah, jadi balasan yang banyak kada betantu ukurannya, bi ghairi hisab, kada tahu apa ukurannya itu, hanya Allah yang tahu. Wa qila ma'na dzalika nasiyama habbul ibadat ilayya wal muqaddamu indi rawahu Tabrani. Jadi dipadahkan juga yang dimaksud penjelasan an ajzi bihin itu pertama jazaan katsira, pahalanya banyak benar. Kada ketahuan. Yang kedua, maksud yang aku membalas itu adalah bahwa puasa itu sepaling dicintai oleh Allah ibadah. Jadi ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa. Dan diutamakan di sisiku.
Itu yang dimaksud aku membalas. Pemahaman aku membalas itu ada dua pendapat. Pertama, pahala yang banyak. Yang kedua, pahala ibadah yang paling dicintai oleh Allah dan diutamakan di sisi Allah. Itu maksud ana ajazi bihi. An Abi Ummah bi isnadin hasan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, li shaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu mendapat dua kegembiraan. Yafrahu bihima, yang dia rasakan gembira dengan keduanya itu. Farhatan inda iftarihi. Kegembiraan yang pertama yaitu ketika berbuka. Ai bi zawali ju'ihi wa 'atshihi hina ubiha lahu al-fitru. Yaitu ketika hilang lapar dan hausnya waktu dibolehkan berbuka. Di situ kita himung. Berarti anak kita ya kalau buka jam berapa? Jam setengah 6. Oh, jam 4 tuh sudah yang kurihing-kurihing aja tuh. Termasuk orang tuanya sama aja juga. Kurihing-kurihing. Ada rasa gembira tuh. Nah, lihat kita ada puasa, kurang gembira kan? Nah, itu pengalaman ulun bang hari. Lagi kan yang ada puasa tuh, nah melihat yang di sana puasa sana gembira, surang ada. Ini tuh. Satu dulu, kegembiraan waktu hendak berbuka. Wakila yang dimaksud ada juga dipadahkan di sini, inna farhahu bi fitrihi inna ma huwa min haitsu innahu tamamu saumihi wa khatimu ibadatihi wa tahfifun min rabbih wa ma'unatun ala mustaqbali saumihi. Nah, ini pemahaman yang pertama gembira berbuka itu itu ada juga memadahkan karena kenapa gembira berbuka? Karenanya sempurna menggawi puasanya tuntung sampai habis. Imbahan itu dapat kemudahan dari Tuhan karenanya kawa menggawi, dapat pertolongan dari Allah karena menuntungkan menyelesaikan puasanya. Nah, di situ ada kegembiraan di situ. Himung kita lawan Tuhan. Karena ditulungi Tuhan kawa menuntungkan puasa seharian. Wa farhatan 'inda liqa'i rabbih. Nah, gembira yang kedua waktu kena bertamuan lawan Allah. Kegembiraannya ay yaumal qiyamah. Nah, ini kan belum bang lagi nih. Gembira pertama aja kita dapat, sedangkan gembira kedua belum dapat lagi. Kaina mungkin lakas ayo aja. Yaumal qiyamah itu mun pamuasa lah, mun kada pamuasa ini kudu sebelah lakas. Qala rabbu ayyaumal qiyamah qala wahab bin munabbih laisa lil mu'mini rahatun duna liqa'i rabbih ai bi husulil jazai wa thawabi au bin nadhari ila wajhi rabbih intaha. Nah, jadi bagi seorang yang beriman, kegembiraan yang paling utama itu adalah ketika bertemuan lawan Allah, melebihi daripada kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Nah, maka yang paling himung benar bertemuan lawan Allah waktu itu adalah orang yang ketujuh pamuasa. Lah, ini mun puasanya diterima Tuhan. Nah, mun diterima Tuhan puasanya. Amun puasanya tadi tujuannya qadarillahi ta'ala bisa ditolak jauh oleh Allah Ta'ala. Tujuan puasa hendak diet supaya bakoros baramping. Nah, itu kada ada pahalanya itu. Kada usah dinyatakan itu biar kada dinyatakan kita tapi ingin ramping dia. Aku puasa aja, selalu menyelalu supaya ada juga kurus-kurusnya aja, ujar misalnya. Jadi yang bini hendak mengurusakan, yang laki hendak menggandalakan, lain lagi saja. Amun niat nang kayak itu aja, ada pahalanya. Bahkan kalau niat kita beribadah itu hanya untuk fadilat, nah hanya untuk fadilat dan fadilatnya itu untuk hanya dirasakan di dunia. Ini sebagian ulama tasawuf memadahkan itu sudah ada ikhlas masuknya. Kalau fadilatnya di dunia, tapi kalau kita menghendaki fadilat di akhirat masih sangkut ikhlas. Nah, sekarang yang ngeramping hendak berdiet itu kan fadilat di mana itu? Itu di dunia, jelas sudah kada termasuk bagian dari ikhlas orang yang berpuasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la bidhammil kha la khulufu. Sambungannya mana nih? Nah, itu ada penjelasan bidhammil kha al mu'jamati wal lam wa sukunil waw wa ba'daha fa wal lam jawab qasam. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam qalbuhu
qablahu wallazi nafsu Muhammadin biyadihi ay bi qudratihi wa tasrifihi la khuluqu famis shaimi. Nah, itu kan ini oleh karena syarah Bang aja ada penjelasan-penjelasannya. Jadi ujar Nabi, sungguh demi Allah, nah model kayak itu tuh. Demi Allah sesungguhnya bau mulut orang yang puasa, bau muntung orang yang berpuasa, ayatagayyuruhu atau berubahnya bau mulut tadi, atyabu lebih harum, indallah di sisi Allah, min rihil misik daripada harumnya bau misik, minyak kasturi. Airihu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski indakum. Nah, jadi nang kayak ini orang berkumpul-kumpul di tempat majelis kayak menuntut ilmu atau di perkumpulan-perkumpulan, itu sunnah hukumnya berminyak harum. Lah, yang berjamaah nih nah sunnah berminyak harum. Minyak harumnya itu bagi ringan, bila inya yang misik ini berarti gak ada mana pahalanya, karena harumnya bagus, nyaman, tanang hati mencium. Nah, jadi orang yang berminyak harum waktu wayah di tengah orang banyak tuh pahalanya gana. Satu. Nah, dibanding lawan orang yang puasa, tapi muntung orang yang puasa itu kan kada nyaman baunya. Bagaganalan pahalanya orang yang muntungnya babau tapi karena puasa dengan orang yang berminyak harum kan berkumpulan di majelis nih sama nih. Nah, mana ganalnya pahalanya? Tak ganal orang yang muntungnya bau puasa itu. Nah, itu maksudnya. Wa qila al-muradu anna Allah yajzihi fil akhirat. Allah maksudnya yang paling harum ini ada cuma madahkan Allah kena membalas bagi orang yang puasa yang untungnya berbau tadi lebih ganal daripada balasan orang yang berminyak harum tadi di akhirat kaina. Fatakunu maka jadilah nukhatuhu atyaba min rihil miski. Maka jadilah bau mulutnya tadi lebih harum kaina di akhirat lah daripada bau harum minyak kasturi. Ada juga yang itu pendapat pemahamannya kaina di akhirat tuh nah di akhirat kaina bau mulut orang yang puasa itu lebih harum daripada harumnya minyak kasturi tadi. Nah, itu pendapat ada juga pendapat kilanya. Wakila al muradu ada juga yang dipadahkan di sini maksud yang lebih abdul daripada bau minyak harum tadi nih. Anna sahibahu bahwasanya orang yang puasa yang berbau mulutnya tadi yanalu memperoleh minat tawabi ma huwa afdalu min rihil miski, yaitu pahala yang lebih abdul daripada orang berminyak harum yang bau misik tadi. Nah, cuma pulanglah nih kita ini itu amunnya berbau ya, kalau amun kawa kada berbau bagus lagi sebenarnya. Amun kawa kada berbau kayak apa caranya puasa itu supaya kada berbau? Banyak baca Quran kah, baca salawat kah, jangan banyak berdiam, bagi mau minyak guring kan. Mau minyak guring menguap maka langsung pulang ke masjid, menguap di masjid. Nah, itu kada bagus ya kayak itu. Makanya walaupun kita puasa tetap disunnahkan bakumur-kumur hendak baudu 3 kali. Pemahamannya adalah kebersihan itu tetap dijaga. Jangan mentang-mentang mendengar hadis nang kayak ini baunya lebih harum daripada musik lalu kita bau-baunya. Atau salah itu salah fatal tuh. Arti salah fatal itu salah paham. Nah, jadi hendak baudu bakumur-kumur 2-3 kali, cuma jangan 4 kali. Sebab merasa 3 kali nyaman tambah ya sekali. Nah, jadi 4 kali nyaman deh lalu jadi 5 kali ay. Nah, 6 kali 7 kali. Nah, itu makruh sudah hukumnya. Hingga 3 kali aja. Sekali dulu. Itu pun sederhana aja, jangan model kayak lagu kayak hendak menampuk banyun itu. 3 kali. Nah, bila 3 kali itu pian tuntung sudah diludahkan Nah, amun 4 kali itu berbahaya kena. Kalau kopina waktu wayah kita berkumur-kumur yang ke-4 kali, yang ke-5 kali, padahal nih hendak sembahyang zuhur nih. Kalau kopina kada sengaja tetagok, batal lah puasa walaupun kada sengaja. Kenapa? Karena posisinya di makruh. Kan 4 kali itu makruh. 5 kali makruh untuk yang orang yang berpuasa. Lah, kalau nyampian
berkumur-kumur, masih di kumur-kumur pertama, kedua, ketiga itu posisi sunnah. Seandainya tataguk banyu, ini tataguk, lain menangguk lah. Tataguk banyu, kada sengaja, tapi posisi masih sunnah, itu kada batal, dimaafkan. Apalagi pian kada ingat sacangkiran, pian minum pada masalah, kada batal itu. Nah, jadi hati-hati posisi makruh ini membahayakan. Mandi sederhana aja, jangan model kayak anak kayak perlombaan renang tuh mandi. Oh, di dalam sungai nih, kayak lang pada itik karena konyol-konyol. Lalu banyu tuh kada sengaja tertaguk kamuntung atau termasuk ke telinga. Nah, maka hukumnya jadi batal puasanya, walaupun kada sengaja. Nah, tapi kenapa aja? Karena posisinya kita menggawi yang makruh. Nah, itu. Nah, jadi dipadahkan di sinilah bila kita supaya tak kurang-kurang juga baunya nih tuh bau kumur-kumur ya kalau bahkan bersikat gigi masih sunnah, masih disunahkan bersikat gigi selama belum gelincir matahari puasan itu tuh. Ini nah hari ini kan puasaan orang banyak ya Allah. Nah mungkin yang bersikat gigi jam 11 orang belum sembahyang belum ajan masih boleh bersikat gigi, masih disunahkan, ada apa-apa. Jangan ada apa-apa aku sabau-baunya aja sudah ya. Nyaman anu aja, kada salah paham itu maksudnya. Maksudnya seandainya kita sudah jaga kebersihan, bau juga masih. Nah, baunya itu lebih afdal daripada minyak harum. Itu maksudnya. Nah, apabila kita bersikat gigi imbah tengah hari, imbah gelincir matahari, itu maka makruh, pendapat yang mu'tamad. Lah. Tapi ujar Imam Nawawi pulang dalam kitab Al-Adhkar, seandainya seharian tuh pian hendak bersikat gigi, labas, kada apa-apa, kada makruh. Jadi Imam Nawawi itu nah, artinya saking kebersihan itu tetap dijaga entah itu. Warajjaha An-Nawawi. Nah, itu menguatkan Imam Nawawi an makna dalika bahwa yang dimaksud afdal daripada bau misik itu artinya orangnya itu kayaknya mendapat pahala lebih harat, lebih afdal daripada orang yang berminyak harum itu maksudnya. Itu menurut pendapat Imam Nawawi yang lebih kuat di situ. Annal khulufa aktsaru sawaban minal miski al mandubi ilaih fil jam'i wa majlisi dzikri. Nah, ya kalau jadi ujar Imam Nawawi bahwasanya orang yang beruntung mulutnya berbau wayah puasa itu dapat banyak pahala. Pahala puasanya. Jadi bukan pahala muntung babaunya lah, pahala puasanya. Nah, daripada yang berminyak harum yang disunnahkan kepada orang tersebut fil jam'i waktu berkumpulan. Wa majelis zikri waktu misalnya ada majelis-majelis ilmu misalnya. Nah, itu taharat yang bau yang itu tadi daripada minyak harum. Wa huwa maksudnya adalah hamlu ma'na atib. Nah, mungkin boleh jadi makna harum di sini anil qabul war ridha, lebih diridai Allah dan diterima oleh Allah. Itu maksudnya. Wa qad naqala al-Qadhi Husain anna li ta'ati yaumil qiyamah rihan. Ujar al-Qadhi Husain bahwasanya bagi ketaatan kepada Allah yaumul kiamat pada hari kiamat kena ketaatan yang kita gawe itu nah kaina di hari kiamat rihan ada baunya. Setiap ketaatan ada baunya. Yafuh yang menampur-nampur baunya. Menampur-nampur itu apa bahasa Indonesianya? Mengguruh kah? Oh, menyebar jasiden. Nah, membahana ya Allah. Menampur-nampur baunya. Jadi setiap ibadah kita gawe itu menampur-nampur baunya hari kiamat kena. Nah, faraihatus siyam, maka bermula bau puasa fiha kaina pada hari kiamat itu bainal ibadat di kalangan orang-orang yang ahli ibadah tadi kal miski sang kaya bau misik baunya kalah bau-bau ibadah yang lain. Nah, itu amun ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ghanimah al badirah. Nah, hendaknya engkau alaikum ai ilzamuha artinya perhatikan benar, ambil kesempatan supaya kalian dapat dengan harta rampasan. Ghanimah itu harta rampasan. Nah, kan ada perang bahari ya Allah. Perang nih. Perang Islam dengan orang Islam perang, lalu misalnya non Islam kalah, maka harta non Islam ini jadi rampasan bagi orang Islam. Nah, tapi perang dulu, mengkada perang ada boleh. Nah, kisahnya perang dulu, maka jadi harta rampasan. Nah, ada harta rampasan yang badirah. Badirah itu kada uyuh.
kada susah payah, kada basalang perang, dapat harta rampasan. Jadi ujar Nabi, alaikum bil ghanimatil badirah. Nyawa hendaknya mengambil harta rampasan yang kada perlu perang-perang, kada bauyuh. Qalu ujar sahabat, ya Rasulullah, wa ma'al ghanimatul badirah. Apa itu harta rampasan yang kada perlu uyuh, kada perlu perang, kada basalang bersusah payah? Qala ujar Nabi, as-saumu fis syita, puasa di musim dingin. Kayak kita juga puasa di musim hujan, nyamannya aya kalau kada uyuh, kada lapar, kada haus, kada tapi lapar, sebab puasanya di musim dingin. As-saumu fis syita, puasa di musim dingin, al-ghanimatul badirah, itulah harta rampasan yang kada susah payah mencarinya. Santai benar, sambil nonton TV kada kerasaan seharian buka. Amun puasa di musim panas pian, panas benar. Cuman itu ganal bawasnya. Melihat capal gen, parasa gabin berendam. Ya kalau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shama yauman min ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Ujar Nabi, barang siapa puasa bulan Ramadan, diampuni baginya dosa yang terdahulu maupun dosa yang terkemudian. Nah, wal muradu as-saghairu, maksudnya dosa yang kecil. Mun dosa besar bang, ada kawa, ada hilang kecuali dengan bertaubat. Nah, amun dosa kecil bawa puasa hilang tekipainya. Fa idza sama, apabila menyempurnakan dosa orang Ramadan akan puasa Ramadan, la yuktabu alaihi dzambun ilal haulil akhir. Bila orang tadi tuntung sabulanan puasa Ramadan, kada ditulis baginya dosa sampai satahunan. Nah, maksudnya nang kayak ini, inya tuh berdosa bisa juga menggawi, cuma diampuni karena dibuka akan hidayah bertaubat. Nah, tuh. Jadi ada juga bisa menggawi dosa, tapi tang mudah bertaubat diampuni oleh Tuhan. Nah, itu maksudnya. Ini umumnya tuntung menuntungkan puasa. Jadi asal puasa Ramadan tuh tuntung bujur-bujur sehari ya satahunan tuh sampai bertemu pun puasa kaina pulang dipelihara oleh Allah dari murkanya. Artinya bila menggawi dosa bukan Tuhan hidayah dapat, lalu mau bertobat terima Tuhan taubatnya. Nah itu punya bila Allah Ta'ala matur pun nyaman. Pain mata qabla Ramadan akhir, munnya meninggal pang belum tuntung habis bulan Ramadan, belum tuntung pertengahan Ramadan kan maksudnya meninggal, jaa yaumul qiyamah wa laisa alaihi dzambun, makanya hari kiamat pun kada ada dosa lagi walaupun kada tuntung menuntungakan, tapi meninggal dunia bang, ai minas ghairil, tapi dosa-dosa yang kecil, al muta'alliqati bihaqqillahi taala, yang berhubungan dengan hak Allah taala. Lah kalau berhubungan dengan hak Allah taala itu nyaman aja, kada tapi ngalih. Tapi kalau berhubungan lawan makhluk, nah itu maka kita minta ridha lawan makhluk, minta ikhlas. Wa jumlatu qawlihi wa laisa alaihi dzambun, dan yang dimaksud dengan kalimat laisa alaihi dzambun itu haliyatun, itu keadaan min fa'il jaa, artinya orang yang memperbuat puasa tadi keadaannya tadi kada berdosa lalu-lalu karena pada hari kiamat, maksudnya diampuni. Min fa'ili jaa fal wawu lil hal. Nah, itu masalah nahwu aja lah. Wa fi riwayatin man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, rawahu al-Khatib an Ibnu Abbas. Nah, riwayat yang lain, barang siapa puasa Ramadan beriman karena inya beriman lawan Tuhan, wa ihtisaban karena mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, diampuni dosanya yang lalu dan dosa yang kemudian. Maksud dosa yang kemudian itu dijaga Tuhan, dipelihara Allah. Itu maksudnya. Nah, jadi ini mun kita berpuasa karena beriman lawan Tuhan dan mengharap pahala. Amun kita berpuasa karena supaya sehat dan ramping, supaya membantu program diet, nah itu kada ada pahalanya. Kada usah diniatakan itu. Itu menggiring aja lah. Wa qawluhu imanan ay i'tiqadan bihaqqi fardhi shaum, qawluhu ihtisaban ay talaban disawab min Allah taala, itu keterangannya aja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam law adinallahu lis samawati wal ardi an tatakallama laqalata busyra. Nah, seandainya Allah mengizini bagi langit dan bumi untuk bapandir, niscaya langit dan bumi pun bapandir dengan ucapan busyra. Arti busyra itu mubtada wa na'tuha mahdhuf ay busyra azimah. Nah, kegembiraan yang ganal. Ujar langit dan bumi ini, oi, kegembiraan yang ganal liman shoma Ramadan,
bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kegembiraannya adalah bil jannah, mendapatkan surga. Nah, langit dan bumi bocap nang itu. Cuma kita kada mendengar. Nah, siapa yang mendengar? Yang mendengar adalah seluruh makhluk kecuali dua yang kada mendengar. Manusia dan jin. Yang kada mendengar. Amun yang lain dari itu mendengar. Ayam mendengar tuh. Mun manusia lawan jin kada mendengar. Cakanya jin mendengar juga. Banyak benar jin masuk Islam kan. Cakanya kita manusia mendengar, bisa banyak benar jin masuk Islam. Yang bertaubat cuma kita kada mendengar. Makanya ini urusan percaya. Adakah itu aja? Urusan keimanan. Nah, amun ayam itik mendengar cumanya kada bakal ngalihai. Cakanya bakal sok masuk Islam juga nya. Artinya bisa beribadah juga sok. Bisa di masjid kita harus sok beribadah. Yang ayam itik nih, cuma nya kada bakal. Lain lagi urusannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junnah bidamil jim ay sutrah. Nah, puasa itu adalah perisai penghalang minan nar dari api neraka. Kajunnati ahadikum minal qital, sebagaimana seseorang waktu berperang memerlukan lawan perisai. Ya kalau tangan kanan pedang, tangan kiri perisai. Ini kisah yang bahari. Nah, ini yang otomatis saja ting terus ya kada perlu perisai lagi ya Allah. Ini kisah bahari ini. Aikat dar'i al-mani'i minal qatli fil qital, sebagai seperti baju besi yang mencegah daripada terbunuhnya dari waktu peperangan. Nah, jadi baju besi model kayak itu tuh. Jadi puasa itu model kayak perisai bagi api neraka. Wa hasbuka bihi fadlan lisaimi, maka cukuplah bagi engkau dengan fadilat yang ganal tadi bagi orang yang berpuasa. Rawahu Ibnu Majah an Utsman bin Abil As wa huwa hadisun sahih. Wa bil abdi saum junnatu ahadikum minan nar kadar'i ahadikum fil qital. Itu anu nyeja keterangannya aja. Ini sidin kadang-kadang nahunya sidin balas-bahas ya sinilah. Jadi bila membahas nahu ulun baca badarus ya. Ulun artiakan nyanyok kenapa mano memikirkan. Nambah nyanyok. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-shaimu idza aftara salat alaihi al-malaikatu. Ujar Nabi, orang yang berpuasa apabila ia berbuka, waktu berbuka itu nah salat alaihi al-malaikah, memintakan ampun kepadanya oleh malaikat, aidaat mendoakan lahu bagi orang yang berbuka bil barakah dengan dapat keberkahan. Au istaghfarat lahu, dan atau memintakan ampun untuknya kepada Allah hatta yabruga. Nah, sampai tuntung inya menyuap berbuka tuh nah. Maknanya ini dalil orang yang lawas berbuka tuh tambah pulang. Malaikat mendoakan yang tambah terus tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, likulli syai'in zakatun ay shadaqatun. Tiap sesuatu ada zakatnya, ada sedekahnya. Nah, wa zakatul jasad as-shaumu, dan zakatnya badan kita ini adalah puasa. Nah, rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah wa Tabrani an Sahal an bin Sa'id inama kana shaumu zakatal badan li'annahu sirrun min asrarillahi ta'ala wa sababun linuhulil jasad. Nah, jadi kenapa dipadahkan puasa ini zakat bagi badan? Karena itu bagian dari rahasia-rahasia Allah dan menjadi sebab kurusnya si badannya di wasiyadati barakatihi wa khairihi al-ma'nawi. Wasbah zakat al-maliyata fa innaha wa inna qasathu hisan zadathu barakatun. Fakadzalika as-saumu. Nah, jadi puasa tadi walaupun kita berpuasa ini bakurus awak tapi baganal barakat. Nah, jasiden. Wa qala sallallahu alaihi wasallam naumus shaim ay fardan aw naflan. Orang yang berpuasa guring, baik puasa wajib maupun puasa sunat. Guringnya tadi ibadah. Lalu guring seharian kita ya kalau wa fil abdi naumul alim ibadatun. Ada juga yang memadahkan guringnya orang alim ibadah. Wayuhtamalu annaha riwayatun. Nah, jadi di sini tuh riwayat yang beda. Wayuhtamalu anna hadal lafzain sabaqa qalam. Ada juga yang memadahkan riwayat itu berbeda, cuma ada yang berdahulu, ada yang berdudi. Kada apa dahu al-azizi. Wa sumtuhu, orang yang berpuasa bang berdiam, nah apa hukumnya? Tasbihun, jadi tasbih. Nah, berdiamnya aja maungut. Apabila lih buka aja.
Misal yang orang mau puasa nih, jadi tasbih nih toh. Bimanzilati tasbih, menempati tempat bertasbih. Wa amaluhu mun nyapang mau kada badiam muntung diungapakan membaca napakah membaca Quran kah maka mudha'afun berganda-ganda pahalanya al hasanatu bi asri ila ma fawqaha. Nah sakurang-kurangnya tadi kan satu kebaikan jadi 10 ganda, tapi kalau puasa tadi Tuhan yang membalas berganda-ganda kada ketahuan berapa gandanya. Wa du'auhu orang yang puasa berdoa mustajabun doanya. Harina yang berpuasa siapa? Berdoa yang mana? Wa dzambuhu dan dosanya pang maghfurun diampuni padahalnya kada minta ampun. Tapi ini aidunubuhu asghairu dosa-dosa yang halus lah. Rawahu al-Baihaqi an Abdullah an Abi Aufa wa huwa hadis dhaif wa fi lafdin wa nafsuhu tasbihun wa kalamuhu shadaqatun. Bahkan dirinya sendiri yang mencongkong-congkong itu adalah tasbih dan ucapannya menjadi sedekah. Nah, intaha. Ada bacanya intahalah. Nah, bisa dibaca ini tuhai. Wa hadza fi shaimin. Ini jas ini yang di garis bawahi lah. Seluruhnya yang di atas kita baca fadilat puasa tadi fi shaimin bagi orang yang berpuasa lam yukhraq shaumuh yang pahalanya kada terbakar. Nah, amunnya kada ikhlas atau riya berpuasa nah tabakar habis puasanya. Binahwi ghibah ataunya menggibah orang misalnya. Nah, selesai yang sudah. Puasa maka ngabuburit. Tapi mengabuburit itu perjalanan. Karena bertamu kawan pandiran, yang dipandir menggibah orang misalnya, habis puasanya tadi. Panaumu maka tidur orang yang berpuasa. Wa in kana ainal ghaflah, sekalipun inya dalam keadaan kada ingat lagi. Guring itu mana ingat ya kalau. Nah, yasiru ibadatan tetap menjadi ibadah bagi orang yang berpuasa. Li'annahu yasta'inu bihi 'alal ibadah. Karena orang guring itu karena bila bangunnya ada kekuatan bertambah nak beribadah. Jadi guring ini membantu kita beribadah. Biar kada puasa gin. Guring ketumat niatnya supaya nyaman beribadah sigar. Nah, itu jadi pahala sebenarnya. Nah, wallahu a'lam. Habis satu bab. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa wa mughfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.